يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Siapa yang di dunia ini sigap setiap saat dan berbuat taat, maka beruntung. Dan siapa yang lalai dan abai, maka dia akan merugi. Dan sayangnya yang dilalaikan itu, yang diabaikan itu banyak hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi di sisi Allah sangat bermakna. Dia sangat sederhana, tetapi di sisi Allah sangat bermakna dan bernilai tinggi, bernilai jual tinggi. Maka Nabi SAW pesankan kepada kita bahwa kita tak boleh menganggap enteng dan rendah, yang intinya tentu tak boleh mengabaikan segala yang ma'ruf itu, walaupun kecil di mata kita. Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah sekali-kali kamu merendahkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, sekalipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang menggembirakan, wajah yang menyenangkan, bukan wajah yang menakutkan atau menegangkan. Subhanallah, itu sebenarnya perkara sederhana, tetapi di sisi Allah sangat bermakna. Di sisi Allah sangat bermakna. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih menyebutkan perumpamaan kita di dunia ini seperti para penumpang kapal. Penumpang kapal dalam satu perjalanan yang panjang, lalu berhenti di sebuah pulau. Nabi juga mengibaratkan kita sebagai penumpang kapal. Berhenti di sebuah pulau, dan pulau itu indah sekali. Dunia ini kan indah ya, indah ya. Nah, dunia ini Allah ciptakan indah dan senang dan menyenangkan. Allah berikan di dunia ini hal-hal yang membuat kita tidak bosan. Ya, orang-orang yang tinggal di padang Sahara sekali pergi ke rimba belantara. Awak yang kodok kaimbo li sekali pelo ke padang Sahara tu. Masih ngaji. Kan ya? Orang biasa tempat dingin, sekali-kali pergi pula ke tempat yang gerah dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sehingga di sebuah pulau yang indah, airnya jernih, pantainya landai dengan pasirnya yang berkilat ketika ditimpa matahari, kemudian angin yang berhembus sepoi-sepoi, kemudian masya Allah tabarakallah. Maka di situ para penumpang singgah sebentar dan hanya sehari. Sebenarnya tidak sampai sehari ya, kalau dibanding hari akhirat kan tidak sampai sehari ini.
diberi waktu sehari singgah di tempat itu. Maka para penumpang terbagi pada 3. Ada yang memanfaatkan waktu singgah itu untuk mencari sesuatu yang paling berharga dan bernilai. Di situ juga ada tambang emas, perak, tapi kecuali nikel. Nah, walaupun elegan. Di situ di lautnya ada mutiara dan seterusnya. Ada pula yang mereka yang tidak mau bersusah payah mengumpulkan pasir-pasir dan kerikil. Kan jarang-jarang dapat pasir yang seindah itu, kerikil yang secantik itu di tempat lain. Maka mereka bawa dalam goni-goni yang banyak tetapi sangat berat. Yang sekelompok yang ketiga kan masih lama, hari masih pagi, akhirnya mereka bersantai-santai, berbaring di tepi pantai menikmati pemandangan yang indah sampai tertidur pula. Sampai tertidur pula. Akhirnya kapan terbangun? Ketika Srine nomor yang di menjelang kapal berangkat, tanda keberangkatan, tanda akan berangkat. Nah, mereka tadi yang mencari, menyelam atau pergi gunung mencari barang-barang berharga, dibawa mungkin sedikit tetapi nilainya besar. Dan yang mencari pasir dan kerikil dia dapat banyak karena memang tidak perlu susah payah mencari, tinggal ambil di tepi pantai. Tapi berat, harganya sedikit. Dan yang lebih parah adalah mereka yang tertidur pulas, asyik dengan bermain, dan ketika berangkat tidak sempat mengambil apa-apa dari sini. Golongan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beramal mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tetapi harganya mahal. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu, asal mudah didapat atau mengamalkan yang tidak disunahkan, yaitu bid'ah. Berat karena rata-rata bid'ah itu berat, berbiaya kan ya. Bid'ah boleh enggak? Berat. Antum kalau nak mustajab doa pergi ke kuburan wali, itu bisa gratis? Karena biaya enggak? Nah, tapi kalau ikut sunnah berdoa pakai biaya, di mana? Di mana saja kita langsung bisa berdoa. Kalau nak cari tempat terbaik, pergilah ke Masjid Syuhada. Ikut nak dosiko kan ya, atau ke masjid-masjid lain. Kalau bisa sekali ke Masjidil Haram, untuk Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, cuman kini lah payah no ke Ka'bah, lah pakai aplikasi. Mau ke teknologi kan buat payah-payah asli.
Saya tidak setuju teknologi membuat kemudahan, justru bikin payah. Dulu tidak pakai teknologi aplikasi, kami bisa liang guliang di Raudhah Pak Haji. Ya, jam berapa je lah, lolok situ bisa je. Kini sekali dapatnya kan, kayak sekali dapatnya. Kalau tidak dapat sekali lah payah mulang. Akhirnya datanglah calo-calo aplikasi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sunnah ringan, bid'ah berat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan yang ketiga adalah mereka yang lalai dan abai, tidak mencari yang bernilai dan juga tidak mencari yang tidak ikut dalam hal-hal yang juga tidak bernilai tadi. Mereka lah adalah orang-orang yang paling menyesal. Walaupun semua orang yang kembali menuju perjalanan selanjutnya ke alam barzakh, semuanya menyesal. Semuanya ingin kembali. Tapi yang paling berat penyesalannya adalah mereka yang ahlul khusran, orang-orang yang merugi, orang-orang yang lalai, orang-orang yang abai. Mereka sebenarnya kesempatan diberikan sama kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan emas yang kalau dimanfaatkan tidak memerlukan tenaga yang besar. Bahkan Allah tidak suka menyulitkan kita sama sekali. Allah tidak suka menyulitkan. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan salat ini pada asalnya 50 kali. Tapi berkat sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas usulan Nabiullah Musa alaihissalam minta keringanan. Woi, berkali-kali dia minta untuk kita. Yang dipikirnya bukan dia mampu. Yang dipikirkan adalah kata Nabi Musa alaihissalam, inni jarrabtu bani Israel. Saya telah mencoba bani Israel. Wa ma ataqu, mereka tidak kuat. Bahkan ketika Nabi sebutkan tentang fadilat salat asar, inna hadhihi salah uridat ala umamin qablakum fa'adha'uha. Sesungguhnya salat asar ini sudah diberikan kepada umat sebelum kalian, tapi mereka sia-siakan. Faman hafadha 'alaiha kana ajruhu marratain. Siapa yang menjaga salat asar ini, Allah tuliskan baginya pahala 2 kali. Ya, siapa yang menjaga salat asar seperti salatnya 2 kali. Allah mudah kan? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang 50 itu sudah ketetapan Allah. Lalu Allah jadikan 5. Allah katakan amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Saya telah lakukan apa yang saya wajibkan dan aku ringankan untuk hamba-hambaku. Masya Allah, tabarakallah. 5 dihitung 50. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menyia-nyiakan ini. Karena subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menurut survei bahwa kebanyakan umat Islam tidak mendirikan salat. Kebanyakan umat Islam tidak mendirikan salat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal salat, seperti kata para ulama, bahwa yang fardu itu adalah modal.
kalau modal saja sudah habis? Kalau modal saja sudah habis, lah jole ugi, jole bangkrut. Batambalo dosa-dosa lain lah, riba, hasad, dongki, utang tak bayu, kan dia manja pemahit, dan sebagainya. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah SWT, apa yang akan kita berikan, yang apa kita andalkan? Modal sudah habis. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka untuk menjaga yang terbaik ini, menjaga modal yang besar ini, maka Allah berikan amalan-amalan yang mengelilinginya supaya kita tertarik untuk menjaganya. Ma'asyarul kiram, siapa yang bersuci di rumahnya dengan sempurna, lalu dia pergi ke rumah Allah untuk mendirikan salat, satu langkah diangkat, mengangkat derajat, satu langkah diturunkan, menghapus satu kesalahan. Kalau banyak dosa, buat mau jauh tang masjid, lebih banyak langkah. Kini itu tibur. Ada tak menancat tinggal ke musaji atau jauh dari musaji? Wih, ni kau ada kau imbasnya kepada wak sudah mati. Banyak orang sudah mati, nyancak apa ancak amalannya, wakafkan tanah tu musaji dia kan. Buat musaji sudah itu diwasiatkan dia kubun dan depan musaji dia tu ya tu ya. Bau sak nancak tadi. Kan ya? Awalnya lewat taat-taat salat situ, habis tu habis pe wang taat-taat tinggi wang yang kadang-kadang taat, kadang indo. Subhanallah, akhirnya membuat perpecahan di antara jemaah yang salat. Sebab kalau tanpa ada kuburan di depan, semua jemaah sepakat bahawa salat di situ sah. Tapi ketika Datuk wasiatkan, akhirnya terjadi perpecahan. Akhirnya yang pro menyalahkan yang kontra, yang kontra mencumai yang pro. Jadi oleh sebab itu, kalau ada tuan-tuan buat musaji, ajen wasiatkanlah untuk dikuburkan dekat musaji. Balik ke pertanyaan tadi, mana nancak tinggal ke musaji atau jauh dari musaji? Kalau kan payah pergi musaji, ke musaji berumah, ya. Tapi kalau kan lay rajin, caklah jauh, sebab langkah itu dihitung. Maka ketika Bani Salimah ingin pindah dan bertetangga dengan Nabi SAW, Nabi katakan, makanakum antum Bani Salimah tuktab atharukum, tetaplah kalian di tempat kalian, dituliskan pahala-pahala bagi kalian. Masya Allah kaum muslimin, datang ke masjid, melangkah satu langkah, menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu, ketika orang tahu ini, dia tak mau solat kecuali di masjid. Oh, ternyata di masjid sudah disambut lagi dengan keuntungan yang lebih besar. Salatul jamaati afdalu min lalu di hadis salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Allah, andainya kita salatnya di Masjidil Haram, lebih baik dari 100.000 kali salat.
kali tambah 2 kali 27. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu makanya jemaah kalau sudah sampai di Mekah tidak mau salat kecuali di Masjidil Haram. Ini adalah sebagian ikut fatwa bahwa di mana pun salat di tanah haram sama dengan di Masjidil Haram. Memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi apakah sama yang salat di Masjidil Haram dengan yang salat di masjid di tanah haram? Tak, pasti tidak sama. Jangankan yang salat di masjid lain dengan Masjidil Haram, yang salat di saf pertama di Masjidil Haram dengan yang salat di saf paling belakang, itu 7 kilo. Saf paling belakang itu 7 kilo lah di luru. Sama? Sama? Pasti tidak sama. Ini mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, bagi kita yang sekali-sekali pergi ke Makkah, kan musim haji dia jauh tu san, memang apa kena bayun tu jauh. Ndak, iko bagi nombor piti tu dipilih aja non buah. Nyanyi banyak lah kecenderungan tu. Piti banyak tapi nonyong promo je. Ya Syekh, kalau piti banyak jangan nonyong promo kelas eksekutif babo ya. Sabu dia 45 juta ndak don mahal pada itu le ya. Kau piti sebanyak tu simpan-simpannya. Sebab kalau si payah jauh, tentu tak tolak payah dah. Kan itu imbasnya. Kalau dia dokek, balik kan tadi penyawagan pun penyawagan pun ngawazan Masjidil Haram pasti payah. Kan ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan dirahmati Allah pasti tak sama. Pasti tidak sama. Walaupun fadilat salat mungkin bagi sebagian mengatakan, walaupun saya tidak sependapat, mohon maaf, kalau saya tidak sependapat dengan fatwa itu, tentu terserah mau ikut yang mana. Tapi yang penting bahwa yang dimaksud dengan salatun fil Masjidil Haram khairun min 100,000 salat. Salat di Masjidil Haram yang disebut dengan al-masjid, menurut istilah hakikatnya adalah masjid, bukan tanah haram. Adapun ayat yang mengatakan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, lalu dimaknai di situ dengan Masjidil Haram, ya Masjidil Haram yang maksud adalah tanah haram. Ini bukan dalam konteks salat, tapi konteks orang musyrik tak boleh masuk tanah haram. Lalu disebut dengan tanah haram Masjidil Haram, yaitu menyebutkan sesuatu yang paling utama di tempat itu. Yang paling utama di tanah haram adalah Masjidil Haram. Maka masuk ke tanah haram seperti masuk ke Masjidil Haram. Karena kalau orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram, otomatis mereka akan masuk ke, saya ulang kembali, orang musyrikin kalau dibenarkan masuk ke tanah haram, otomatis mereka akan masuk ke Masjidil Haram. Makanya sebelum masuk ke Masjidil Haram, di perbatasan tanah haram mereka dihalangi untuk masuk. Jelas? Walhamdulillah. Oleh sebab itu jangan bermalas-malas. Ya, kecuali memang yang tidak punya kesanggupan. Ya, tinggal jauh, beko kalau pay hilanglah. Target pay sekali salat hilang 3 hari. Itu lain. Nah, ini tentu saja bagi yang bersangkutan kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral kiram, masuk ke masjid ini juga sering diabaikan oleh kaum muslimin. Masuk ke masjid dimulai dengan tangan, di tangan lu mulai masuk, mangkat dia dengan kaki kanan. Banyak orang yang mengabaikan ini, banyaknya. Kalau tidak dimulai kaki kanan, hampir dipastikan lupa pula berdoa. Sahih? Nya saling mengiringi itu. Masuk ke masjid dengan kaki kanan. Kalau ingat kaki kanan,
insyaallah ingat bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masya Allah, di sini Allah sebarkan nikmat-nikmat. Ini dalam rangka apa? Supaya tuan-tuan rajin datang ke Baitullah ini. Jadi diberikan harapan-harapan, diberikan janji-janji pasti, bukan PHP. PHP bukan pinjangan. Pemberi harapan palsu. Enggak, ini asli. Dan sebelumnya kaum muslimin dan muslimat, siapa yang berwudu, ya, maka dosa-dosanya akan berguguran seiring dengan bertetesnya air dari anggota wudunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuat kita untuk senantiasa berwudu selalu. Asal batal kita berwudu. Dan kalau sudah berwudu, ada lagi peluang yang tak boleh diabaikan. Apa itu? Yaitu salat sunat. Salat sunat. Sunat apa? Salat sunat wudu atau salat sunat apapun. Penting salat selepas berwudu. Andainya tuan-tuan tidak bisa bersalat misalnya, tapi minimal selalu dalam keadaan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sederhana tapi sangat bermakna. Sebab apa? Setiap berwudu, basuh muka, dosa yang berkaitan dengan muka akan berguguran dengan tetesan terakhir air wudu kita. Basuh tangan, maka akan berguguran dosa yang berkaitan dengan tangan. Basuh kaki akan berguguran dosa yang berkaitan dengan kaki kita. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, amalan sederhana tapi sangat bermakna. Karena kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Azan dikumandangkan. Bukan sekarang, sebentar lagi. Kalau dongok azan lah semangat nampak. Alai sudah alainya. Alul lah. Awak tematik panjang kan? Ya kan? Kalau kajian buku lebih panjang lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati. Azan. Masya Allah, tabarakallah. Azan ini kaum muslimin dan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan. Siapapun yang mendengar azan, siapapun yang mendengar azan, lalu dia ucapkan seperti yang diucapkan muazzin, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian ketika tasyahud, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana ashhad, saya bersaksi, ghufira dzambuh, diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muazzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu lehernya paling panjang pada hari kiamat. Tentu guno terlalu panjangnya. Apa? Tentu guno terlalu panjang waktu hari kiamat. Nak leja leco berkumpul pik sampi. Mana paling tahu nam pendek atau nam panjang? Jale payah mangok. Hari itu wal taffatis saqu bisaq. Ya, betis bertaut dengan betis yang lain. Subhanallah. Sesak. Tapi ketika dia sering azan, karena azan itu dia kadang-kadang apa namanya supaya suaranya keluar, sehingga kadang-kadang seperti memanjang bulu-bulu kan lehernya, lalu Allah balas itu. Kemudian setiap yang mendengarkan azan dari makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, itu mendoakan ampunan bagi yang azan tadi. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Sebaliknya syaitan akan lari terbirit-birit mendengar suara azan, dan orang-orang beriman tentu kebalikannya syaitan. Kalau tuan-tuan lari dengar azan, berarti ada can jadi teman
syaitan. Apalagi kalau terganggu oleh suara onde mah. Ya, kadang umat Islam terganggu dengan azan. Jingat sangat nomik dusianya. Nya pun dan bololok tadinya nya. Nya sapu nyumbek lambek lolok. Kalau dek kojo iyalah. Iko dek kena piak meja. Iya napiak meja. Apa guna tu rahmatnya? Utang tambah banyak tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, azan adalah syiar. Kalau masih dikumandangkan azan, Nabi katakan ini perkampungan muslim. Tapi kalau sudah tidak kumandangkan azan, berarti ya begitulah Nabi SAW menandai dulu satu negeri sebelum dia menyerang negeri itu. Kalau ditunggunya waktu subuh, kalau dikumandangkan azan, berarti ini negeri orang Islam. Kalau tidak, kalau tidak dikumandangkan azan, berarti Allahu a'lam. Waktu itu dianggap sebagai negeri non muslim.